Mari kita lagu penyembahan kita. Mari sama-sama katakan. Karena untuk menjadi penyembah, lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi syukur bagimu. Karena semuanya baik. Ku ada untukmu syukur bagi namamu. Karena semuanya baik, semuanya baik Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Doa pembukaan saya serahkan kepada Kak Deborah. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu kami boleh menemukan kekuatan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami boleh aman. Hanya di dalam-Mu kami boleh menerima ketenangan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu benar-benar nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan melalui setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh membawa setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju akan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh dipuaskan, kami boleh merasakan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh pulang
tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami boleh menerima kekuatan baru, kami boleh memperoleh semangat baru di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa, layakan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh menerima Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, mari Tuhan Kau yang satukan hati mereka, satukan roh mereka Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, WL singer, pemain musik tamborin, mari Tuhan Kau yang pakai mereka Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga pemelayanan mereka pada malam hari ini boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau yang pakai hamba-Mu, Kau sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi maunya Tuhan boleh tergenapi pada malam hari ini, boleh tersampaikan dan kami boleh mengerti Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Amin. Baiklah, saya mau sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Baiklah, sebentar lagi kita akan puji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Pilihanku. Sama-sama katakan, oh Tuhan yang mulia, turun
Udah panas? Belum? Yaudah, kita mau bakar-bakar ini. Oke? Mari kita angkat lagu pujian kita. Nyalakan apimu. Meskipun di luar dingin kan karena hujan, kita bakal bakar ruangan ini. Amin. Amin. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib kuasanya. Roh Kudus membakar setiap bebas terlepas, kuasa maut terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap mengalir kuasa, nyalakan apiku, ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi ajaiban terjadi. Jadikan nanti kayak gini. Kalau misalnya Roh Kudus membakar setiap kami. Orang Nias bilang cunu. Terus orang Batak bilang tutung. Orang Karo bilang gurlah. Terus nanti aku bilang terakhirnya sama-sama bakar. Boleh? Yang pertama Nias ya. 1, 2, 1, 2, 3, go. Roh Kudus membakar. Cunu Batak. Roh Kudus membakar setiap kami. Tutung Karo. Roh Kudus membakar setiap kami. Gurlah sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar.
saya persilakan duduk kembali. Jika ada teman-teman yang ingin menyatakan kebesaran Tuhan atau ingin menampilkan sebuah persembahan, kami berikan waktu dan ruang.
Sungguh pujian yang luar biasa untuk Tuhan, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita lakukan kembali pujian kita. Nyalakan apimu. Baiklah, diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi untuk Tuhan. Dan kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Sampai siapkan hatinya kembali. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan penyembahan kita. Bukti kebesaran-Mu.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Tuhan izinkan kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, berikan hati yang mau diubahkan, berikan telinga yang mau mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa, saya hamba-Mu Tuhan yang tidak apa-apanya, kuserahkan ke tangan. Tuhan, berkati, lindungi hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang saya sampaikan, biar sesuai dengan isi hati Tuhan yang Engkau sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan atau saya minta untuk buka firman Tuhan, saya mau tanya pada teman-teman pemuda, pemudi GKB Namo Bintang, berikan dulu tepuk tangan buat pelayan kita pada luar biasa. Sampai-sampai saya di belakang itu luar biasa. Baik itu mulai dari tamborin, pemain musik, dan terlebih-lebih pada WL dan singer yang membakar. Berapa? 3 suku ya? Suku Nias, Tunu. Kalau sama kami itu pun bukan Tunu, Cunu. Ya. Oh, kalau orang Nias Barat atau Nias Gunung Stoli, Tunu. Kalau kami Nias Selatan, Cunu. Beda. Nah, ya. Bahasa Batak tadi apa? Hah? Nah, itulah itu. Bahasa Karo? Nah, itulah itu. Luar biasa ya. Berikan kemuliaan sekali lagi. Oke, saya mau tanya. Yang mereka tampilkan itu apa? Baik itu para kakak-kakak kita yang 2 orang tadi yang suaranya wow, luar biasa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tanya, itu apa? Apa yang mereka tampilkan itu? Hah? Apa yang mereka tampilkan itu pada diri mereka? Hah? Ada yang tahu nggak? Apa itu adalah kehebatan mereka? No. So what? Whatever. Ada apa? Apa yang mereka tampilkan itu? Maaf ya, agak English sedikit ya. Tidak apa-apa kan? Apa? Oke. Kalau nggak tahu, mari kita bahas. Silakan buka Alkitabnya. Tolong ditampilkan layar pertama, Bang. Oke. Kelihatan ya? Oke, mari buka Alkitabnya Matius pasal 25, 14 sampai 30 ya. Mohon maaf, ada kesalahan sampai 30. Silakan buka semua. Malam hari ini sangat panjang dan lebar kasihnya Tuhan sehingga panjang juga dan lebarnya kita membaca firman Tuhan. Ada berapa ayat? Oke. Nggak ada yang marah kan? Nggak ada ya? Saya turun ini kalau marah. Oke, silakan. Saya minta ayat pertama yang genapnya laki-laki, yang ganjilnya perempuan. Gantian kita ya. Ada laki-laki? Ada. Mana suaranya laki-laki? Ada perempuan? Oke, mari baca firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. 1, 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka.
Ya, sama-sama ayat 30, 1, 2, 3, go. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Amin. Jadi teman-teman, Tuhan memberikan talenta kepada hambanya. Ada berapa orang tadi? Ada tiga orang. Yang satu orang berapa? Yang satu orang berapa? Yang dua orang? Yang satu orang? Satu talenta. Jadi malam hari ini saya sampaikan bahwa di setiap kita memiliki talenta tersendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Betul tidak? Saya tanya kembali lagi, yang mereka tampilkan tadi, apakah kehebatan mereka atau talenta mereka? Dari mana talenta itu? Tuhan izinkan memiliki kemampuan tersendiri. Tuhan izinkan suara Kak Agustina, Dilora yang bagus banget, merdu sekali, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga pemain musik, mulai dari itu bass, drum, keyboard, dan gitar, talenta. Tuhan izinkan mereka mampu melakukan itu. Baik itu WL, singer. Nah, pertanyaannya, apa talenta yang ada pada diri saudara? Ayo. Only you watch? Hanya sekedar penonton. But you show your talent. Kamu juga perlihatkan talentamu bahwa kamu bisa. Amin. Oke. Talenta itu nggak harus semua. Ada berapa macam tadi dikasih contoh sama kita? Ada yang 5, 2, dan 1. Dan 1 pun talenta ketika kita bisa gunakan dengan baik bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak harus semua ini bisa kita pegang. Salah satu di antara itu Tuhan berkenan. Amin. Oke. Saya nggak punya talenta seperti mereka. Saya nggak bisa main gitar, suara saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nari-nari, tamborin, saya nggak bisa bang. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Setidaknya jangan jadi pengacau di tempat duduk. Lakukan yang terbaik di tempat dudukmu, biar berkenan pujianmu untuk Tuhan. Amin. Saya nggak punya ini, saya nggak bisa ini. Pasti di antara kita ada yang mampu, ada yang bisa. Ya, yakin. Kalau belajar, talenta itu perlu dikembangkan. Kalau seperti talenta yang satu tadi ditanamkan, bagaimana menurut kalian? Berkembang tidak? Bagaimana itu talenta yang ditanamkan? Ketika disuruh, yuk bisa singer, yuk bisa pemain musik, yuk bisa tamborin. Aku nggak bisa. Ini sering nih. Sadar ya? Yang sering kebetulan saya yang menulis jadwal. Padahal saya ataupun teman-teman yang lain menilai kamu bisa, makanya ditunjuk. Yuk kamu bisa jadi singer. Aku nggak bisa bang, aku nggak bisa. Padahal kalau nyanyi karaoke, wow, lebih dari merdu suara mereka berdua tadi, lebih merdu lagi suaranya. Tapi kalau untuk Tuhan, paling malas, pelit suaranya itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk, malam hari ini mari kita bahas. Sadar, kamu punya talenta tersendiri. Ya, yuk lanjut. Slide berikutnya. Satu.
Sudah? Ya. Mengenal talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Show your talent. Lihat apa yang harus bisa kamu lakukan. Ya, pentingnya memahami tujuan dari talenta tersebut. Memahami tujuan talenta tersebut. Yang menerima tadi ada 5, ada 2 talenta yang diberikan kepadanya. Dia tahu bahwa bukan hanya sekedar dijadikan babu dia oleh pemimpinnya, tapi dia tahu adalah itu berkenan kepada siapa yang memberi tanggung jawab kepadanya. Sedangkan yang 1 talenta tadi, enak aja dia ya. Apa katanya? Dia menuai tanpa bekerja. Enak aja ya hamba tuh. Enak aja kamu ya. Kamu duduk-duduk aja, gitulah bahasanya ya. Kau hanya tinggal jalan, kau tinggalkan uangmu, contohnya uangmu kepada saya dan saya kembangkan. Lalu kau datang nanti, mana keuntungan, ya kan? Nah, kadang teman-teman pemuda, enak aja dia nyuruh ya. Aku mau jadi pemain musik. Enak suka-suka si siapa nih? Bezaliel ini ya. Kasih ini pemain musik. Ivanov, pemain musik. Yuman, pemain musik. Brother Gideon dan seterusnya. Lalu di hari ini, enak aja, suka-sukanya aja kasih nama aku ya. Itu bukan untuk saya itu. Pernah enggak ada dalam hatimu itu? Enak kali Bang Tafonau ini ya, Bang Fa ini. Suka kali dia kasih namaku singer, WL. Bang, janganlah aku bang. Tahun depan aku bang. Jangan dulu hari ini. Oh Tuhan Yesus. Sudah dikasih jadwal. Bang, izin dulu ya, hari ini enggak. Aku nggak bisa, ada kegiatan tersendiri. Oh Tuhan Yesus. Ini sih Bu, siapa ganti ini. Tidak bertanggung jawab dengan tugas. Padahal kamu memiliki talenta. Kamu mampu, kamu bisa. Malam hari ini, saya menyampaikan bahwa yuk, adakan kesadaran untuk diri sendiri. Ya, bahwa melayani itu tidak harus semestinya semua kita mampu. Apa yang kita mampu? Kebersihan, itu melayani. Nggak harus jadi pengkhotbah baru dikatanya melayani. Kebersihan gereja, mengatur kursi. Tadi semalam ya kita pergi ke rumah persembahan. Lihat, ibu-ibu itu udah tua-tua kan. Pelayan itu yang pakai hitam putih, mereka berdiri di tengah-tengah itu menunggu. Dari awal sampai akhir ibadah itu, mereka tetap berdiri loh. Mereka pantau, anak-anak yang ribut, suruh tenang. Siapa yang ikut semalam di GBI persembahan? Ada kan? Yang pakai hitam putih? Mereka berdiri. Dari awal kita datang sudah mereka sambut kita. Selamat beribadah. Dan sampai akhir ibadah itu masih aja berdiri mereka. Udah tua loh. Kebetulan di samping kami itu ya udah oma-oma lah. Udah tua. Jadi dia kuat. Dia memberikan hati untuk melayani. Hei, kita masih anak muda. Yuk melayani. Yuk jangan jadi beban kalau dibuat tugasmu. Salah satu dari pelayanan. Jangan jadi beban. Sadar bahwa kamu hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya Bang, slide selanjutnya. Lama ya? Bisa baca tidak? Bisa? Enggak ya? Baik, saya bacakan.
dari Matius pasal 25 tadi, ayatnya yang 14 sampai ke 30, saya sudah meringkas dari beberapa ayat tersebut. Saya sampaikan begini. Perumpamaan tentang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya sebelum ia pergi ke luar negeri, masing-masing hamba menerima jumlah talenta yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Ingat, sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan telah melihat kita mampunya apa. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Satu hamba menerima 5 talenta, yang kedua menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Hamba yang menerima talenta dan 2 talenta segera berinvestasi dan menggandakannya. Namun hamba yang menerima 1 talenta tadi takut dan menguburkannya. Setelah waktu berlalu, tuannya kembali dan meminta pertanggungjawaban. Hamba yang pertama dan kedua dipuji. Karena kenapa? Telah menggandakan talenta mereka. Sedangkan hamba yang ketiga dihukum karena ketidakaktifnya dan rasa takutnya. Apa? Yang mempunyai bakat tadi, yang punya talenta dipuji. Yang takut, apa katanya? Takut, sehingga dia menguburkan. Apa yang kena dia? Amarah, hukuman. Bagaimana dengan kita? Yang kita mempunyai dan yang kita memiliki talenta tersendiri. Aku nggak mau lah itu. Seperti yang saya bilang tadi. Ayo, gunakan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Baik itu kepada perempuan, baik itu kepada abang-abang. Ayo, cek pada diri sendiri. Apa yang harus kamu lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan? Bisa anak muda? Bisa? Yuk. Next. Ya, ketika kita sudah tahu, ketika sudah mengenal bahwa kita mampu, kita bisa, sehingga kita, yang keempat bang, itu slide kedua, yang keempat. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Dan ingat, pelayanan atau apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Aku pun gak bisa baca ya. Oke, saya bacakan aja ya. Ini bisa baca? No. Apa itu talenta? Definisi talenta dalam konteks Alkitab adalah bakat kemampuan yang bersumber dari Tuhan. Bakat dan kemampuan. Mampu melakukannya yang bersumber dari Tuhan. Dan kembali hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, terusnya, apa jenis talenta? Ya, yang saya katakan tadi, pemain musik, penyanyi, tamborin, kebersihan gereja, dan apapun yang bisa kamu lakukan, itu adalah pelayan untuk Tuhan. Sudah saya katakan tadi, melayani untuk Tuhan itu bukan harus di altar. No, jadi aser pelayan loh. Kalau disuruh Bang Adil, Ivanov, Bang Bezaliel, Bang Sabda,
Aser atau penerima tamu. Ah lalap. Apa itu? Capek kali aku berdiri di depan itu. Kayak pejabat tertinggi kali jemaat itu nyambut. Pagi, malam, selamat beribadah. Ya, itu pelayan Tuhan juga, itu pelayan, itu melayani. Ya, ya, mengapa kita harus menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Satu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ketika kamu gunakan talentamu bukan untuk menampakkan dirimu, bukan untuk hebat dan gagahmu di depan ini atau di altar ini, melainkan tujuan utamamu adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya untuk memperlihatkan kamu bisa main drum, oh ini aku loh, aku bisa. Bukan hanya untuk memperlihatkan suaramu, suaranya wow. Ingat, tujuannya hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seterusnya, membawa berkat bagi orang lain. Ini, merasa mendapatkan sesuatu enggak? Pas mereka ini tadi nyanyi, jadi WL pemain musik. Menikmati kan? Menjadi berkat. Ketika kita melayani di altar atau dimanapun pelayanan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga bakat itu, Bang, hei, siapa namanya ini? Nanti kita tidur ya, tidur sama-sama kita nanti. Dengarkan dulu saya. Ya. Ketika kita menggunakan bakat dan talenta kita itu, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga bakat itu tidak kita tanam sendiri, hanya untuk diri sendiri, enggak. Kita menjadikan berkat bagi orang lain. Ya. Kemudian mengembangkan diri dan bertumbuh dalam iman. Ketika kita melayani, pasti kemampuan kita atau ketika kita menggunakan bakat atau talenta kita itu, otomatis talenta dan kemampuan kita tidak di situ-situ saja. Pasti berkembang. Baik itu menjadi penyanyi, pemain musik. Pemain musik hanya kunci A, B, C yang ditahunya, lama-lama dia tahu bisa melayani, bisa menggunakan talentanya, dia bisa menguasai kunci A sampai Z, bahkan lebih dari Z kalau ada kunci. Nah, soalnya saya nggak tahu kunci apa saja, aku bilang aja A sampai Z, contohnya, ya. Sehingga bakat dan talenta yang dia miliki itu berkembang, nggak hanya di situ-situ aja. Tidak seperti talenta yang satu tadi, dia menguburkan. Tapi contohilah talenta yang diberikan tuannya tadi yang 5 dan 2, berkembang. Jangan contohi yang satu tadi, yang menguburkan talentanya. Setiap talenta itu berharga. Satu, Tuhan memberi talenta sesuai kemampuan kita. Amin. Amin. Berharga talenta itu, teman-teman. Untuk itu gunakanlah talentamu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jujur ya, boleh jujur. Sebenarnya saya juga sangat minder dan malu ketika saya jadi singer. Kenapa? Suara saya itu, untung aja nggak jatuh semua lampu-lampu ini kalau dengar saya bernyanyi. Sampai kemarin kami nyanyi, saya di samping WL katanya, kau nyanyi merusak suasana. Kenapa saya merusak suasana? Karena saya tidak bisa mengikuti nada musik, teman-teman. Itulah kekurangan saya. Dan untuk itu kekurangan saya
Apakah saya tidak mau melayani Tuhan? No. Justru itu, hanya inilah kemampuan saya Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Setidaknya saya bisa mengikuti suara-suara mereka. Apalagi kalau sama Bang Adil, udah suaranya yang tinggi sekali, udahlah, tenggelamlah suara. Tidak apa-apa, yang penting saya nyanyi. Ya, gitu. Punya saya tidak mampu, saya tidak bisa nyanyi. Kalau suruh saya nyanyi sendiri sekarang, kayak siapa tadi si Yemima, jadi Tuhan Yesus, nanti nggak jadi kita ibadah. Yang ada, pulang aja kita dulu ya. Ini apa, dari mana WL ini? Karena jujur, saya tidak mampu. Dan untuk itu saya harus belajar. Kalau dikasih tugas, hari Minggu pelayan, singer, Pak Atul, siap. Walaupun suara pas-pasan tidak apa-apa, siap. Gak ada yang gak siap untuk Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya ceritakan demikian? Yuk, setidaknya teman-teman sama dengan suara saya, bahkan lebih dari situ suara kalian. Yuk, jangan takut, jangan malu ketika disuruh menjadi pelayan bagi Tuhan. Amin. Kemudian teman-teman, tanggung jawab menggunakan talenta. Tanggung jawab. Seperti yang tiga orang tadi. Mereka yang 2 orang bertanggung jawab dan yang 1 bertanggung jawab tapi dia kuburkan. Harus bertanggung jawab dengan talenta yang kita miliki. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk memamerkan diri di depan ini. No. 1. Hanya tujuannya 1. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Hamba yang setia menggunakan talenta dan diberkati lebih. Amin. Hamba yang setia tadi kembali lagi kepada yang 5 talenta sehingga Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati. Apa yang diterima yang menerima 1 talenta tadi? Hukuman dan amarah. Mau nggak terima hukuman dan amarah? Mau? Mau dihukum oleh Tuhan? Mau? Kalau ada yang mau sini aja, beri hukum dulu kau duluan, baru Tuhan yang hukum. Oke, selanjutnya. Ya, bahaya menguburkan talenta. Ada bahayanya. 1, hamba yang mengubur talenta dihukum. Takut dan malas tidak seharusnya menghalangi kita. Karena malasnya kamu, karena takutnya kamu tampil, itu yang membuat kita terhalang. Enggak mau lah aku. Yuk, kenapa saya mau sampaikan demikian? Kenapa malu kamu tampil? Dengarkan ya. Kenapa kamu malu tampil? Karena kamu bukan belajar dari orang-orang yang tampil itu. Bahkan kamu mengejek, salah pun sedikit. Ada nggak seperti itu? Iya. Kalau kau disuruh nanti, yuk kamu. Aku nggak bisa. Kenapa? Di dalam dirimu sudah duluan mengejek. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Bukannya dia belajar dari kesalahan yang orang dia lakukan, enggak. Dia bahkan menertawakan. Ketika dia disuruh, aku nggak bisa. Sehingga walaupun dia bisa sebenarnya loh, dia bisa nyanyi, dia bisa pegang mic setidaknya, dia bisa main musik, tapi karena takut dia diejekin orang, nggak mau dia. Makanya untuk itu malam hari ini, yuk, yang masih teman-teman yang masih mengejek ataupun kelihatan, ya Paulus, dengarkan saya dulu ya. Dari tadi awal ibadah sampai saat ini kau masih ngoceh aja di tempat dudukmu itu. Kalau nggak mau dengar khotbah saya, silakan keluar aja. Pintu sudah dibuka Kak Maidar.
Sudah ya? Sudah ya, dengar ya? Jangan duluan ketawa ketika orang melakukan kesalahan. Sehingga kamu takut diketawain. Untuk itu kamu tidak bisa menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Siapa abang kita yang satu ini tadi? Gideon, oh lupa ya. Awal-awal dia kurang semangat lah. Iya namanya awal-awal itu. Tapi nggak pernah dia bilang, Bang izin dulu saya tidak bisa singer. Tapi mulai malam hari ini udah bisa dia gerakan kok, suaranya bagus. Udah bisa dia gerakan badannya walaupun masih perlu digerakkan lagi. Di situ kita tidak bisa belajar. Dia kan mampu. Lama-lama ke depan udah biasa. Nah kenapa mereka juga yang punya bakat itu malu tampil, itu berpengaruh dari kalian juga, dari kita juga. Karena kita suka mengejek. Tapi ketika kita tidak bisa, malu, bahkan lebih parah kau lakukan. Untuk itu, yuk, jangan suka mengejek. Kesalahan itu oke. Justru dari kesalahan itu kita belajar dari kesalahan. Ya, oke, next, selanjutnya. Bisa baca? Tidak? Bisa ya? Ya, apa yang harus kita lakukan? Satu, contoh penggunaan talenta, melayani seperti musik, WL, singer, dan kebersihan gereja dan selain-lainnya. Itu sudah saya sampaikan tadi. Menjadi inspirasi bagi yang lain, menginspirasikan remaja dan orang dewasa lainnya untuk menggunakan bakat mereka. Siapa yang nggak mau seperti abang-abang ini? Ada nggak? Yang ada SMP dulu angkat tangan? Angkat tangan. SMP. Ada SMP di sini? SMA semua ini? Angkat tangannya. Nggak ada. SMA semua ini. Yang SMP angkat tangannya. Yang SMP. Ya Tuhan, kok ada bodoh-bodohnya ini youth kita ini ya Tuhan. SMP nggak tahu. Anak gadis ada SMP? Nah ini pintar sedikit, tahu dia SMP dia. Ini enggak. Kuliah ada, ini kuliah kamu lah, kuliah. Ini. Nunggu dulu kawannya angkat tangan, gini-gini tangannya dari bawah. Saya tanya, mau enggak seperti abang-abang ini? Mau. Kalau saya pun bisa, pengen kali aku jadi. Jadi apa bola? Saya nggak bisa, ya kan? Yuk, yang lain. Ketika kamu gunakan talentamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang lain juga menjadi inspirasi bagi mereka. Oh, saya pengen dong seperti abang itu, Bang Yuman, enak aja jarinya gini-gini ya. Tung. Bang Bezaliel. Siapa? Adik-adik SMP, enak aja kakinya ke sini. Saya mau juga dong. Mau kan? Mau nggak seperti mereka? Mau. Aku mau dong seperti kakak yang dorong tadi memiliki. Aku punya suara loh, aku bisa nyanyi loh. Setidaknya aku bilang, iya kan? Udah, begitu. Jadi ketika kamu gunakan talentamu itu menjadi inspirasi bagi adik-adik ini. Bagi adik-adik yang kecil-kecil ini. Sehingga mereka, Bang, belajar Bang. Ya. Selanjutnya. Temukan bakatmu melayani Tuhan. Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang harus bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tanya,
Apa yang aku harus lakukan? Yang sudah ada dasarnya musik, yuk segera hubungi Abang Bezaliel. Bang, aku mau belajar. Hari apa latihan untuk adik-adik? Udah jadi kemana? Belum. Karena belum ada yang mendaftar ya. Hanya belum dijadwalkan. Ada ini ketua kita. Dia ada waktu untuk mengajari musik. Dan ini Bang Yuman ketua ini bisa. Seterusnya. Minta Tuhan untuk membimbing kita dalam menggunakan talenta untuk menjadi kemuliaannya. Itulah utama. Biarkan semua Tuhan yang aku miliki menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kemampuan apapun. Yang saya sampaikan malam hari ini terakhir, saya bilang begini, yuk teman-teman yang memiliki bakat, adik-adik yang masih SMP, yang memiliki bakat, yuk temukan bakatmu dan jadikan bakatmu untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Amin. Yuk, please jangan diam diri, jangan tanamkan talentamu itu seperti yang menerima talenta yang satu tadi, tapi jadikanlah inspirasimu yang menerima 5 dan 2 talenta tadi, yang 2 orang tadi. Biar bisa menginspirasikan dirimu. Amin. Yuk selanjutnya, slide selanjutnya. Kenapa? Lama ya? 1 jam lagi. Haleluya. Thank you. Thank you. Baik, terima kasih. Saya minta pemain musik dan juga singer untuk maju ke depan, kita akhiri ibadah kita. Bujur. Bujur. Jangan lupa nanti di share ya sama saya ya. Tolong ditampilkan Bang, siapakah aku ini Tuhan?
jadikan biji mata Tuhan anak-anak muda, khususnya Yudki KB Namo Bintang, menjadi biji mata Tuhan. Biarkan kami mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Biarkan kami mengenal Tuhan itu siapa bagi kami. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengenal setiap talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak muda malam hari ini yang datang di tempat ini memiliki talenta yang sangat luar biasa, memiliki bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa. Tuhan, berbicara kepada anak-anak muda malam hari ini, berikan kesadaran baginya Tuhan, bahwa setiap apa yang dia miliki itu dijadikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak muda di tempat ini yang selalu merasakan tidak mampu dan tidak memiliki bakat, padahal Tuhan telah memberikan bakat yang luar biasa dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mengenal bakat dan kemampuan kami yang ada dalam diri kami, biar kami bisa memuji menemukan nama Tuhan. Biarkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji dan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini Tuhan izinkan kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami bagi Tuhan, dan bahkan kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah berbicara kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang telah ditaburkan malam hari ini bukan hanya firman yang sekedar lewat saja, melainkan firman yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah malam hari ini. Kau berkati kami, lindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing. Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga para gembala kami, para pendeta kami, baik itu wakil gembala dan Bapak gembala kami dan seluruh dan seisi rumah tangga yang Kau berkati Tuhan Yesus, bahkan pengurus dan pelayan-pelayan yang Kau berkati Tuhan. Begitu juga pemuda Tuhan, pelayan-pelayan khusus pemuda Tuhan, pemain musik, singer dan tamborin Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau limpahkan bakat-bakat yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya.